Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece chapter 1068 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Mimpi si Jenius. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Vegapunk Pythagoras yang berbicara kepada para agen CP0 melalui Denden Mushi. Pythagoras sedang berada di laboratorium, sedangkan para CP0 masih berada di atas kapal. Sementara itu, beberapa cyborg monster laut sedang mengawasi kapal CP0. Melalui Denden Mushi, Pythagoras mengucapkan terima kasih kepada para agen CP0 yang telah membawa Seraphim Kuma kembali. Nama dari Seraphim Kuma itu adalah Esber. Pythagoras bilang, Esber bisa kembali sendiri memasuki Pulau Egghead, sedangkan para agen CP0 boleh pulang tanpa perlu memasuki pulau. Pythagoras tidak meminta para agen CP0 untuk memasuki pulau karena dia beralasan Vegapunk sedang sibuk. Dia meminta mereka segera memerintahkan Esber untuk kembali dan misi mereka selesai. Kaku pun merespon dengan berkata bahwa sambutan dari Vegapunk Pythagoras itu sangat dingin. Sementara itu, Rob Lucci menduga bahwa Vegapunk telah menyadari alasan kedatangan para agen CP0 ke sana. Seperti yang kita tahu, niat asli mereka bukan untuk mengembalikan Esber, melainkan untuk menghabisi Vegapunk. Setelah itu, Kaku kembali bicara dengan berkata bahwa mereka telah melalui perjalanan jauh. Seharusnya Vegapunk mempersilahkan mereka untuk memasuki pulau karena cuaca di sana sangat dingin. Usai Kaku berbicara, giliran Rob Lucci yang bersuara. Dia membahas soal beberapa kasus kapal dan orang hilang di Pulau Egghead. Dalam 2 bulan ini, tidak ada satupun kapal pemerintah dunia yang pulang usai berkunjung ke Pulau Egghead. Rob Lucci mencurigai Vegapunk telah dengan sengaja memusnahkan kapal-kapal itu beserta orang-orang di dalamnya. Pythagoras pun menjawab bahwa dia ingat dia telah mengkonfirmasi pelayaran pulang dari kapal-kapal tersebut. Sedangkan Vegapunk Lilith emosi karena CP0 menuduh mereka terlibat dalam menghilangkan kapal-kapal itu. Pythagoras pun meminta Lilith untuk tenang dan jangan mencari masalah dengan para CP0. Melalui Denden Mushi, Pythagoras mempersilahkan Rob Lucci dan kawan-kawan untuk segera pergi. Rob Lucci menanggapi itu dengan persetujuan, seolah-olah mereka benar-benar akan pergi. Padahal Rob Lucci bersama rekan-rekannya hendak memanfaatkan Esber untuk memasuki Pulau Egghead. Walau belum terlalu jelas, tapi sepertinya Esber memiliki kekuatan yang serupa dengan buah iblis Kuma, sehingga dia bisa menerbangkan orang-orang di atas kapal beserta dirinya sendiri dengan mudah menuju pulau. Setelah mereka semua meninggalkan kapal, dengan cepat kapal tersebut dihancurkan oleh para cyborg monster laut. Sementara itu di kerajaan Kamabaka, Kuma asli yang sedang berlari memakai kekuatan buah iblisnya untuk pergi entah kemana. Masih belum diketahui kemana Kuma pergi, tapi kemungkinan besar dia menuju ke Pulau Egghead. Sepertinya dalam diri Kuma terdapat suatu program yang mengharuskan dia untuk segera menuju ke tempat Vegapunk berada saat Vegapunk dalam bahaya. Para agen CP0 yang bertujuan menghabisi Vegapunk di Pulau Egghead jelas membuat Vegapunk terancam. Maka dari itu, program dalam diri Kuma aktif sehingga dia menuju ke sana memakai kekuatan teleportasi dari telapak tangannya. Namun, ada kemungkinan juga Kuma pergi ke tempat lain. Bisa jadi juga Kuma pergi ke tempat Sabo berada. Cerita kembali berfokus ke Pulau Egghead, di mana kali ini diperlihatkan tempat kelompok Luffy berada. Seperti yang kita tahu, mereka sedang bersama Vegapunk yang asli. Luffy heran mengapa Vegapunk ingin agar Luffy membawanya pergi, padahal laboratorium Vegapunk berada di Pulau Egghead. Vegapunk pun menjawab pertanyaan Luffy, tapi sebelum itu, dia menceritakan impiannya terlebih dahulu. Karena hal tersebut akan berkaitan dengan alasan mengapa Vegapunk ingin meninggalkan Pulau Egghead. Vegapunk menceritakan bahwa dia telah menghabiskan banyak dana pemerintah dunia untuk meneliti.
Dia terus melanjutkan penelitian sesuka hati karena ide-ide terus mengalir di otak Vegapunk. Namun Vegapunk memiliki suatu impian yang sekarang ini belum bisa direalisasikan sebab asisten dan dana tidak mencukupi. Impian Vegapunk adalah menciptakan dunia sains di mana dunia tersebut memiliki energi yang tidak terbatas untuk dibagikan ke siapa saja secara gratis. Luffy tampak tidak mengerti tujuan dari impian Vegapunk itu karena Luffy tidak paham untuk apa energi tersebut. Jinbei pun menjelaskan bahwa sumber daya yang menghasilkan energi diperebutkan oleh negeri-negeri sehingga tak jarang perang terjadi akibat perebutan itu. Vegapunk pun bilang bahwa manusia memang sebodoh itu. Dia menjelaskan energi sebenarnya ada di mana-mana karena seluruh dunia dipenuhi oleh energi. Masalahnya, energi itu tidak terlihat sehingga Vegapunk beranggapan apabila dia bisa membuat energi menjadi kasat mata, maka benih peperangan terbesar akan terhapus dari dunia. Vegapunk optimis sains akan mencapai tahap itu suatu saat nanti. Walau sudah dijelaskan, tapi Luffy tetap terlihat tidak tertarik. Secara sederhana, Luffy hanya bilang seseorang yang ingin membuat orang lain bahagia adalah orang baik, walau Luffy tidak tertarik untuk menjadi pahlawan. Luffy pun kemudian mempertanyakan sekali lagi mengapa Vegapunk ingin meninggalkan Pulau Egghead. Vegapunk menjawab energi yang diharapkan adalah sumber daya dinamis yang mampu menggerakkan robot kuno di tempat pembuangan itu. Semakin ingin Vegapunk menciptakan energi tersebut, maka dia semakin dekat dengan rahasia energi kuno yang misterius. Energi kuno itu berkaitan dengan sejarah terlarang, sehingga Vegapunk yang terus menyelidiki tentang hal tersebut telah melangkah terlalu jauh ke dalam sejarah terlarang itu. Hal tersebut membuat Vegapunk akan segera dihabisi oleh pemerintah dunia, sama seperti yang mereka lakukan kepada para arkeolog di Ohara. Soal energi kuno yang dimaksud oleh Vegapunk memang sangat menarik karena hal tersebut pasti berperan penting dalam kerajaan kuno. Sepertinya energi itulah yang membuat kerajaan kuno bisa menjadi sangat maju. Meneliti tentang hal itu jelas salah di mata pemerintah dunia. Tak heran Vegapunk harus dibungkam sehingga dia yang menyadari itu ingin Luffy membawanya pergi dari Pulau Egghead. Sementara Vegapunk berbicara, terdengar suara ledakan. Vegapunk menduga para agen CP0 telah memasuki Pulau Egghead. Luffy tidak tahu tentang CP0 sehingga Vegapunk menjelaskan bahwa CP0 merupakan kelompok yang bergerak di bawah Tenryubito. Jinbei menambahkan bahwa CP0 adalah puncak dari Cyberport. Tiap kali CP0 bertindak, konon hal itu akan menjadi pertanda dari awal kejadian buruk dalam sejarah. Saat ini, Rob Lucy, Kaku, Stussy, dan para pasukan mereka sudah berada di dalam Pulau Egghead. Beberapa klon Vegapunk bersama kelompok Sanji memantau mereka dari layar. Di bagian pantai, kapal mereka sudah dihancurkan oleh para cyborg monster laut, tapi mereka memakai kemampuan es bear untuk memasuki pulau. Vegapunk Shaka pun memerintahkan agar para peneliti dan pekerja di Pulau Egghead segera dievakuasi. Dia juga meminta agar Vegapunk Atlas kembali ke laboratorium, tapi sepertinya Atlas belum mendapatkan perintah itu atau dia memang sengaja tidak mau kembali ke laboratorium. Setelah itu, Shaka memerintahkan agar Sentomaru memimpin S-Snake, S-Hawk, dan S-Shark. Kita tahu bahwa S-Shark adalah Seraphim Jinbei, sedangkan S-Snake dan S-Hawk melihat dari namanya tentu mereka adalah Seraphim Hancock dan Seraphim Mihawk. Mereka bertiga ditambah dengan Sentomaru terbilang cukup kuat sehingga menarik untuk melihat pergerakan dari mereka. Sementara itu, kelompok Luffy bersama Vegapunk asli masih di tempat pembuangan. Vegapunk bertanya apakah Luffy mau menunggu dia berkemas sebelum pergi ke lautan. Luffy mau saja membawa Vegapunk dengan alasan karena kepala Vegapunk lucu. Vegapunk pun meminta Luffy dan yang lain untuk pergi ke laboratorium sambil membawa Bonnie yang masih pingsan. Kemudian Vegapunk menghilang dari hadapan mereka. Di tempat lain, Kako menyerang monster yang dia temui, tapi tembus karena monster itu cuma hologram saja. Stussy mengetahui soal monster hologram di sana sebab dia memang tahu banyak tentang Pulau Egghead sehingga dia menjelaskan beberapa hal terkait pulau itu.
Beberapa saat kemudian, Atlas berlari ke arah para agen CP0 itu untuk menyerang mereka, tapi Rob Lucy segera berubah ke dalam mode hybrid, kemudian menyerang Atlas dengan Rokugan. Atlas rusak parah usai terkena serangan itu. Pada bagian akhir chapter, Luffy yang membawa Bonnie sambil ditemani oleh Jinbei dan Chopper secara tidak sengaja bertemu dengan para agen CP0. Luffy dan Lucy pun bertatapan, dan keduanya tampak terkejut. Luffy dan Lucy punya sejarah yang luar biasa di Enies Lobby, sehingga pertemuan ulang mereka kali ini pasti akan sangat menarik. Di level Luffy yang sekarang ini, tidak akan sulit untuk menumbangkan Rob Lucy, bahkan seluruh CP0 yang ada di situ pun bisa Luffy kalahkan. Tapi plotnya pasti tidak akan sesimpel itu, namun yang jelas Luffy akan tetap unggul. Nah itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1068. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.